Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan pagi hari ini, insya Allah untuk daurah Tazkiratus Sami bersama saya, karena Ustadz Yuwana ternyata sedang ada agenda juga yang tidak bisa ditinggal juga pada kesempatan hari ini, sehingga untuk yang hari Rabu ini, insya Allah bersama saya, ya, kita akan membahas pasal yang kedua berkaitan dengan adab seorang thalib ma'asyaihi, ya. Adab thalib terhadap dengan guru-gurunya, ya, dengan gurunya. Untuk kemudian nanti kita akan bahas dalam satu pasal ini, ya, yang mana dalam satu pasal ini insya Allah ada tiga poin adab, ya, 3 poin adab yang akan kita bahas insya Allah. Baik, kita mulai terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Maqala al-Imam Ibnu Jama'ah rahimahullahu ta'ala fi kitabih Tazkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim. Nafa'ana Allah bihi wa nafa'ana bi ulumihi wa bi masairil muslimina fid dharain amin. Al-Faslus Tsani fi adabihi ma'a syaikhi wa qudwatihi wa ma yajibu alaihi min 'azimi hurmatihi. Pasal yang kedua berkaitan dengan adab seorang murid bersama atau berhadapan dengan gurunya dan yang menjadi panutannya, dan hal-hal yang berkaitan dengan menghormati dan mengagungkan guru-gurunya. Sebentar. Ya. Wa huwa salatu asyrun naw'an, ya. Di sini ada 13 jenis, ya, dalam pasal ini. Al-awwal, yang pertama, annahu yanbaghi li talibi an yuqaddiman nadhara wa yastakhirallaha fi man ya'khudhul ilma anhu. Yang pertama, ya, sudah ketemu kan babnya? Kalau ada yang belum ketemu, bisa nanti dicek, ya, bagi yang sudah punya kitabnya. Bagi yang belum, bisa melihat PDF-nya terlebih dahulu. Ya. Yang pertama, dari adab yang kedua, yaitu adab seorang murid terhadap gurunya, adalah seyogyanya seorang murid, ya, li talib an yuqaddiman nadhara wa yastakhirallaha fi man ya'khudhul ilma anhu, yaitu wajibnya seorang santri sebelum belajar adalah terlebih dahulu untuk beristikharah kepada Allah Subhanahu wa taala kepada siapa dia mengambil ilmunya. Jadi ini sangat penting karena ini juga nanti berkaitan dengan kesempurnaan ilmu, ya, ataupun agar mendapatkan ilmu itu sangat dibutuhkan, ya, pertama adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita beristikharah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menyerahkan, ya, persoalan ini itu kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga di sini ada ketundukan sebenarnya bahwa hanya Allah yang kemudian mengetahui sebaik-baik urusan ini, ya. Sehingga kita wajib kemudian sebelum melaksanakan sesuatu yang ini penting, ya, untuk kemudian beristikharah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah dalam rangka kepada siapa kita mengambil ilmu, ya. Dengan kita beristikharah, ya, insya Allah kita niatnya itu biasanya menunjukkan niat yang baik, karena sesuatu niat yang kemudian tidak baik tentu tidak akan mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa seperti itu? Karena wa yaktasibu hasanal akhlaqi wal adabi minhu. Ya. Karena agar kita, ya, bisa meraih akhlak yang baik dan adabnya juga dari para orang-orang yang kita ambil ilmunya.
Ketika kita beristikharah kepada Allah, meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala agar apakah saya bisa mengambil ilmu dari fulan, dari fulan, dari fulan, ya. Ini juga nanti akan membuat kita lebih tawadhu, ya, lebih bersikap yang baik ketika menjadi murid atau ketika kita ingin mengambil ilmunya. Karena dengan kita beristikharah, kita menundukkan persoalan ini kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menyerahkan yang terbaik ini hanya Allah yang kemudian mengetahui. Maka ketika kita melakukan semua itu, kita juga biasanya ada harapan dengan kita melakukan istikharah, ya, itu kita akan bisa juga mewarisi akhlak-akhlak yang baik, adab-adab yang baik dari orang-orang yang kita ambil ilmunya. Wal yakun in amkana mimman kamulat ahliyatuhu. Ya. Dan jika mungkin ketika kita mencari guru, selain kemudian kita istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, itu adalah kita mengambil ilmu kepada orang yang sempurna ahliyat, ya, sempurna keahliannya. Jadi dia memiliki ilmu itu memang dia benar-benar ahli. Ya, ini yang pertama. Ya, kalaupun tidak, ya bisa di bawahnya. Tapi yang pertama kita cari adalah yang memang punya kesempurnaan, punya keahlian yang baik dalam bidang-bidang yang dia ajar. Watahaqqaq, ya, watahaqqaqat syafaqatuhu, ya, dan kemudian juga memastikan selain kemudian, ya, kitabnya di pasal yang kedua, adab murid. Sebentar, saya ambilkan dulu yang cetakan. Afan. Kalau yang beli kitabnya di Ma'had itu yang halaman 86, ya. Kalau yang beli kitab Tazkiratus Sami di Ma'had itu yang halaman 86. Silahkan barangkali ada yang bisa bantu untuk share screen. Karena saya pakai HP, jadi khawatir nanti nggak jelas. Kalau ada yang bisa bantu lewat untuk tampilkan lewat layar, silahkan. Ya. Kang Andika udah ketemu? Kita tunggu sebentar ya. Biar lebih khidmat nanti. Baik, sambil menunggu kita jelaskan sebentar ya. Ya. Jadi tadi ketika kita istikharah, ya, ikhtiar dalam mencari guru, memilih guru, kepada siapa kita harus belajar, maka yang pertama diantaranya adalah memperhatikan keahliannya. Jadi apakah dia benar-benar ahli dalam perkara tersebut atau tidak.
Yang kedua, kita juga memperhatikan ya syafaqahnya, ya syafaqahnya yaitu kasih sayangnya. Jadi kita memperhatikan bagaimana beliau ya yang kita mau ambil ilmunya apakah benar-benar memperhatikan gitu ya. Memperhatikan, menyayangi di antara murid-muridnya atau orang-orang yang mengambil ilmu darinya. Taib. Kang Andikanya sudah ada? Apa Ustadz, untuk halaman 86 itu yang kemarin kalau di sini, yang di PDF? Yang PDF beda lagi, beda cetakan soalnya. Oh, halaman berapa yang PDF Ustadz? Coba dibuka dulu aja, biar saya kelihatan. Ini udah dibuka? 96. Udah ada belum Ustadz? Ini udah kebuka? Saya masih yang gambar antum ini explore-nya. Afwan, mungkin share screen-nya tidak semua layar, jadi ini masih halaman yang tadi di foldernya. Mungkin Iya, stop share dulu aja lagi. Siap. Diulang dulu coba. Kang Andika. Halaman 96 kalau di PDF-nya, Ustaz. Oh iya, PDF-nya 96. Soalnya saya ini pakai yang syarah ya. Pakai yang syarah, jadi halamannya beda juga. Tapi tidak masalah. Kita tunggu sebentar. Nah, betul itu ya. Baik. Nah, itu kita. Nah, baik sampai situ. Ya, kita mulai. Bismillah. Jadi mengulangi kembali bahwa kita memilih guru, ya, di antara adab memilih guru adalah pertama kita mencari guru yang memiliki keahlian yang sempurna dalam perkara tersebut, kemudian juga memiliki kasih sayang, ya, yaitu memastikan apakah benar-benar orang yang mau kita jadikan guru ini adalah orang yang benar-benar memiliki kecintaan terhadap murid-muridnya, ya. Jadi memang kecintaannya ya bukan sekedar hanya bersikap lemah lembut terhadap muridnya, tetapi benar-benar ada perhatian, ya. Terkadang ada perhatian itu memang lebih strict, ada yang seperti itu ya. Dan juga wadhaharat muru'atuhu, dan yang nampak juga ya muru'ahnya, yaitu kewibawaannya, ya. Ini juga nampak. Maka jangan sampai kita memilih guru juga guru yang tidak memiliki kewibawaan, dalam artian antara dia dengan murid itu kemudian tidak bisa dihormati oleh murid-muridnya. Dan juga wa ulimat iffatuhu, ya, atau wa urifat iffatuhu. Kalau dalam beberapa naskah itu dibaca ada yang ulimat, ada yang urifat, ya. Labas maknanya sama saja, ya. Diketahui iffatuhu, yaitu kesuciannya, ya, sama, ya, iffahnya. Jadi diketahui bagaimana mereka itu menjaga dirinya dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika orang terbiasa melakukan perbuatan dosa, perbuatan maksiat, maka ini hilang kesuciannya, ya. Ifat, maka ini adalah orang-orang yang menjauhi dari segala macam dosa, baik itu besar maupun kecil. Ya. Ini yang patut diperhatikan juga. Kemudian juga washtuhirat siyanatuhu, ya, dan juga masyhur siyanahnya. Yaitu siyanah di sini adalah misalnya dia adalah orang yang suka membuat tulisan, ya, suka membuat kajian-kajian yang memang itu adalah keahliannya. Nah, itu maka
termasuk yang utama kemudian kita pilih menjadi guru karena sudah masyhur ya dari berbagai keahlian di bidangnya, misalnya dia menulis fokus dalam fan hadis kah atau fikih kah ya. Ini terkenal di kalangan para ulama ya. Yang perlu diperhatikan wastuhirat di sini ya, kemasyhuran di sini itu bukan indal awam tapi indal ulama. Jadi kita mengembalikan sianahnya ya. Jadi sianahnya apakah dalam bidang hadis ya, apakah fikih, apakah akidah, apakah Al-Qur'an dan semisalnya. Itu didasarkan kepada kemasyhuran di sisi para ulama, bukan kemasyhuran dari sisi orang awam. Karena orang awam itu ada kalanya hanya terfokus kepada individunya ya, atau terpukau kepada individunya semata. Tetapi kalau orang alim ya, para ulama itu biasanya memang terpukau atau mereka mengenal para ulama yang lain itu dikarenakan memang keahliannya. Jadi memang karena ilmunya, bukan karena perkara yang lain biasanya. Seperti itu ya. Dan wa kana ahsana ta'liman ya, dan sebaiknya kita juga menjadi orang yang paling baik dalam belajar, wa ajwadu tafhiman, dan sungguh-sungguh dalam memahaminya. Wala yarghabu talibu fi ziyadatil ilmi ma'a naqsin fi wara'in aw dinin aw adamin khuluqin jamilin. Ya. Karena nggak mungkin seorang talib itu mau ya ingin menambah ilmu kalau kemudian ada kekurangan yang itu dia ketahui dari gurunya, baik itu dari sisi kewaraan gurunya ya, ataupun dalam masalah agama dia mengalami kekurangan. Nah, ini kan tentu tidak ya. Kalau mengalami kekurangan dalam sisi dunia, para ulama itu tidak masalah gitu. Tetapi kok yang kurang ini dalam urusan agama, tentu ini tidak layak gitu ya. Bahkan adami khuluqin jamilin, tidak memiliki akhlak yang baik gitu ya. Akhlaknya tidak baik ya, maka tentu biasanya melemahkan semangat para talibnya. Maka di sini fa'an ba'dis salaf ya, dan berkata sebagian salaf ya, ini adalah perkataan yang masyhur dari Muhammad ibn Sirin ya. Dan ini banyak terdapat di kitab yang masyhur ini, biasanya dikutip oleh Imam Muslim ya, Imam Muslim dalam muqaddimah sahihnya. Di mana Muhammad ibn Sirin mengatakan hadzal ilmu dinun fangzuru amman ta'khuduna dinakum. Bahwa ilmu ini ya itu adalah agama ya. Maka fangzuru, maka perhatikan amman ta'khudhu dinakum. Dari siapa kita mengambil ilmu? Dari siapa kita mengambil agama ini? Ya, karena ini ilmu ini adalah agama itu sendiri, maka kita harus benar-benar memperhatikan ya. Kita harus selektif dalam memilih guru, karena ketika kita sudah mengambil guru kita, maka nanti akan berlaku ya aturan-aturan dan adab-adab yang harus kita laksanakan gitu. Kalau kemudian dalam mengawali memilih guru ini kemudian kita ada masalah ya, ada ketidakcocokan ya, yang kemudian ingat ya, kecocokan itu adalah diukur dari hal-hal yang disampaikan tadi ya. Punya kesempurnaan, keahlian ya, kasih sayang yang luar biasa kepada murid-muridnya ya. Dijaga muruahnya dan iffahnya. Kemudian juga masyhur ya, hasil karyanya ataupun masyhur di kalangan para ulama gitu. Nah, itu kalau kita dapati semua, nah itulah kemudian kita memilih guru gitu. Tapi kalau kemudian kita memilih tidak berdasarkan yang disebutkan di atas oleh imam jamaah dan kemudian kita menyesal ya, itu bahasanya ya silahkan terima dengan konsekuensinya gitu. Ya, jadi ini perhatikan, betul-betul perhatikan ya. Karena ini berbicaranya taklim ya, sedang taklim. Kalau taklim itu memang harus benar-benar memperhatikan kepada siapa kita mengambil ilmu. Beda kalau kemudian kita sifatnya adalah mencari hikmah
gitu ya. Kalau mencari hikmah maka siapapun ya kita bisa mengambil hikmah dari siapapun. Tetapi kalau untuk mengambil taklim ilmu maka kita harus benar-benar memperhatikan ya dari siapa kita mengambil ilmunya. Dan perlu diingat falyahdhar minat taqayyudi ya minat taqayyudi bim masyhurin wa tarkul ahdi anil khamilin. Dan ini yang patut diperhatikan adalah jangan sampai ketika kita memilih guru yang kita perhatikan adalah kemasyhurannya ya, kemasyhurannya. Dan wa tarkul ahdi anil khamilin, dan nggak mau mengambil dari orang-orang yang tidak terkenal, khamil ya. Lawan dari orang-orang yang masyhur. Jadi ketika kita mendapati Ustadz ini nggak terkenal gitu ya, tapi padahal beliau adalah orang yang peluang untuk bisa ngajar kita lebih besar daripada kita harus menunggu ya. Yang ngajar adalah orang-orang yang terkenal misalnya. Nah itu diantara yang kemudian diingatkan ya, diingatkan untuk kemudian memilih guru itu bukan masalah keterkenalannya semata. Gitu. Jadi hati-hati bagi yang kemudian mengatakan, wah saya nggak mau mencari ilmu kalau nggak terkenal. Nah itu bukan standarnya. Karena saya yang sampaikan tadi, wasdu hirat siyanatuhu itu kan fokusnya adalah dia masyhur di kalangan ahli ilmu. Sedangkan ini kan bil masyhurin, ini masyhur secara mutlak, yaitu dikenal oleh orang awam. Ya, orang awam juga mengenalnya. Ya, tapi gara-gara yang semacam ini, kadang ada orang yang tidak mau belajar karena tidak terkenal. Nah, ini yang kemudian bahkan dikritik keras oleh Imam Ghazali, sebagaimana dikatakan oleh mu'alif, mengatakan faqad addal Ghazaliyu ya wa ghairu dzalik minal kibri 'alal ilmi wa ja'alahu ainal hamaqah ya. Ainal hamaqah. Jadi sampai Imam Ghazali menegur keras ya atau mengkritik keras orang-orang yang semacam ini karena orang yang hanya mau mengambil ilmu dari orang-orang yang masyhur ya, orang-orang yang terkenal, ini tanda di antara tanda-tanda kesombongan atas ilmu. Jadi dia hanya mau yang dia lihat itu siapa yang ngomong aja gitu ya. Jadi siapa yang ngomong ini dari sisi keterkenalannya, bukan dari sisi keahliannya. Dia tidak terkenal tapi punya keahlian, punya kemampuan ya, diketahui menjaga muruahnya ya, dan juga punya syafaqah yang luar biasa kepada murid-muridnya. Ini kan sebenarnya cukup gitu ya. Tetapi kemudian dia tidak mau, dia harus menunggu orang-orang yang masyhur untuk ngajar dia. Nah, ini diantara bentuk kesombongan yang dilakukan oleh ainal hamaqah, yaitu orang-orang yang dungu. Gitu. Masya Allah ini kritikannya ya. Jadi jangan sampai kita hanya membatasi diri kita belajar kepada orang-orang yang terkenal saja, karena seperti itu menunjukkan bahwa kita punya kesombongan dalam diri kita ya, biar lebih dikenal. Kan biasanya gitu ya, ada orang-orang kenapa belajar kepada orang yang terkenal, itu biasanya banyak faktor nanti. Biar saya dikenal, saya muridnya fulan, biar dikenal saya sebagai ini dan itunya fulan. Nah, ini hati-hati gitu ya. Maka biasanya ketika kita belajar kepada orang yang terkenal, itu niat kita itu terkadang banyak tersusupi ya oleh sesuatu yang lain, dan rata-rata itu sesuatu yang merusak dari tujuan kita belajar ya. Dan itu maka berhati-hatilah. Maka biasanya lebih akan itu memang adalah ketika belajar kepada orang-orang yang tidak terlalu dikenal di kalangan orang awam. Kemudian nah ini perkataan Imam Syafi'i ya, langsung ini saya nggak kalau baca semua nggak akan kekejar waktunya ya. Ada perkataannya Imam Syafi'i di situ bawah lagi. Nah itu waqala Syafi'i ya.
Qala Syafi'i radhiyallahu anhu man tafaqqaha min butunil kutubi dhayya'al ahkam. Nah, ini ya perkataan Imam Syafi'i itu, ya, barang siapa yang belajar min butunil kutub, dari lembaran-lembaran kitab, ya, maksudnya dari ekornya kitab, yaitu maksudnya dia hanya belajar dengan kitab saja, tidak dengan guru, ya. Jadi dia hanya membaca, serius membaca, tetapi tidak ada gurunya sama sekali, maka dhayya'al ahkam, maka orang-orang semacam ini akan menyempitkan hukum, ya. Jadi seolah-olah hukum itu hanya satu. Itu memang ketika orang hanya belajar lewat kitab saja tanpa ada guru. Kenapa semacam itu? Ya karena terkadang kita hanya meyakini apa yang dibaca, dan ini berbahaya, ya. Jadi memahami dari apa yang sekedar dibaca itu pertama banyak sekali kelemahan-kelemahan yang bisa terjadi. Salah satunya adalah yang pertama, kita tidak akan tahu ketika kitab tersebut, ya, atau buku yang kita baca itu ada kesalahan dalam memahami teks-teks baik itu Al-Qur'an, As-Sunnah, ya, ataupun ibarat para ulama. Ini yang pertama. Jadi kita nggak tahu kalau itu ada kesalahan. Yang kedua, kita nggak tahu terkadang, ya, ketika membaca buku semata itu kemudian kita tidak begitu tahu apakah kemudian pendapat yang disampaikan ini adalah pendapat yang muttafaqun alaih, ya, atau yang mukhtalaf fih. Pendapat yang kemudian ini diterima oleh seluruh kaum muslimin, tidak ada khilaf di dalamnya, atau kemudian memang ini di dalamnya ada khilaf yang muktabar, ya. Ada khilaf yang kemudian diakui. Nah, ini kekurangan di antara ketika kita hanya membaca buku. Yang ketiga adalah sangat rentan ketika kita membaca buku sendiri, ya, itu kita memiliki kesalahan dalam kesimpulan membacanya. Jadi bukunya mungkin benar, ya, bahkan mungkin disampaikan beberapa pendapat, tetapi kita tidak sadar ternyata kita mengalami kesalahan dalam menyimpulkan isi buku yang kita baca. Jadi ada faktor banyak sekali yang itu sangat berbahaya ketika kita membaca buku, ya, dan kita sebelumnya tidak pernah belajar kepada seorang guru sama sekali. Ini banyak terjadi ini. Ya, misal contoh itu kasus seperti saya dapati ini bahkan di beberapa buku terjemah, ya. Jadi ketika ada orang menjelaskan misalnya tahrij, ya. Tahrij itu kan punya terminologi yang berbeda-beda, ya. Tahrij hadis berarti maknanya adalah mengeluarkan hadis dari kandungan asli kitabnya. Jadi misalnya hadis ini ditahrij, gitu, ya. Kemudian biasanya nanti dikatakan hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Nah, itu tahrij contoh, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Nah, itu tahrij, itu contoh, ya. Itu tahrij. Tahrij hadis. Tetapi ketika kita dapati belajar usul fikih, itu nanti ada juga bahasa tahrij. Tetapi konteksnya itu beda dengan tahrij hadis, gitu, ya. Tahrij itu nanti kaitannya berkaitan bagaimana mengeluarkan dari permasalahan ini, kemudian dikeluarkan kaidahnya atau faedahnya dan semisalnya. Ya, itu beda dengan tahrij hadis. Ya, itu banyak orang yang kemudian nggak paham, ya, dan itu berbahaya, gitu, ya. Bahwa tahrij dalam fikih dan tahrij dalam hadis itu dua hal yang berbeda. Nah, makanya ketika kita tidak punya guru, itu khawatirnya kita nggak bisa bedakan hal-hal semacam itu, gitu, ya. Atau kemudian misalnya kita terbiasa baca kitab hadis, gitu, ya. Kemudian pas kita baca kitab fikih, itu ada misalnya waqala Ibnu Hajar. Ya, ini sederhana saja, nukilan aja. Waqala Ibnu Hajar, dan berkata Ibnu Hajar. Kalau dalam hadis yang disebut Ibnu Hajar itu Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tapi kalau dalam ilmu fikih Syafi'i khususnya, yang disebut waqala Ibnu Hajar itu maksudnya adalah Ibnu Hajar Al-Haytami. Dua orang yang berbeda, ya. Dua orang yang berbeda. Jadi sama-sama di kitab itu disebutkan waqala Ibnu Hajar, tanpa sebutkan siapa Al-Asqalaninya atau siapakah. Tapi orang sudah ma'ruf, yang sudah pernah belajar kepada guru-guru, ya, sudah memiliki sunnah hadisiyah yang baik, ya, itu dia akan mengetahui betul, gitu, ya, bahwa Ibnu Hajar di sini konteksnya siapa, itu tahu, gitu, ya. Tetapi kalau orang yang benar-benar awam baru buka pertama kali, maka nanti akan salah dalam menisbatkan ini Ibnu Hajarnya siapa, Ibnu Hajar Al-Asqalani kah
atau Ibnu Hajar Al-Haytami. Ini baru penisbatan. Belum kemudian kita memahami konteks, memahami teksnya, ya, dan banyaklah gitu. Sehingga wajar Imam Syafi'i mengatakan orang yang belajar dari kitab itu menyempitkan hukum. Ya, seperti itu. Baik. Kemudian yang kedua, ya, kita masuk adab yang kedua. Ya. Ini jadi saya hanya kutip beberapa poin saja dalam setiap poin, ya, setiap adabnya. Yang kedua, asani an yanqada li syaikhihi fi umurihi wa la yahruja an ra'yihi wa tadbirihi. Ya. Yang kedua adalah ketika kita sudah memilih guru untuk kemudian kepada siapa kita belajar, maka yang kedua adalah kita itu kemudian mematuhi, ya, kepada guru kita dalam perkara-perkara, ya, dalam setiap perkara, ya, atau globalnya dalam perkara-perkara yang banyak itu kita jangan sampai kemudian wala yahruja, ya, an ra'yihi wa tadbir. Jadi jangan sampai keluar dari pandangan-pandangan guru kita, menyalahi pengaturan, ya, guru-guru kita. Jadi kalau guru kita pengennya seperti itu, sudah patuhi saja dulu, gitu ya. Masalah antum setuju nggak setuju itu urusan belakang, karena apalagi kemudian kita belum pernah belajar, maka sudah ikuti saja dulu, gitu. Kecuali antum sudah pernah belajar kemana-mana jauh, gitu ya. Kemudian antum melihat ada yang berbeda, mungkin bisa disampaikan. Tetapi kalau antum baru mulai belajar, maka jangan sampai, gitu ya, antum kemudian menyalahi dikit-dikit pengen berbeda dengan gurunya. Ini berbahaya, ya. Kenapa? Karena sebagaimana yang kemudian dibuat perumpamaan oleh Al-Imam Ibnu Jama'ah mengatakan bal yakunu ma'ahu kal maridi ma'a tabibil mahir. Ini ibarat, ya, ibaratnya seorang murid kepada gurunya itu sebagaimana orang yang sakit berhadapan dengan seorang dokter yang ahli. Kan aneh gitu ya, ketika guru mengatakan coba ya larangannya pantang makan ini, pantangannya makan ini, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, obatnya yang ini ya. Itu kemudian kita membantah, enggak dok, saya maunya dokternya obatnya yang ini sajalah. Terus saya nggak mau pantangannya itu, kan nggak mungkin kayak gitu. Yang namanya orang sakit, gitu ya, pasti ketika dihadapi dengan berhadapan dengan dokter yang memang ahli di bidangnya, ya pasti kita sami'na wa ta'na. Nah, seperti itu gitu. Cuman masalahnya kalau dokter itu adalah mengobati penyakit-penyakit fisik kita, sedangkan guru kita itu mengobati, ya, akal kita dalam artian keilmuan kita dan mengobati juga masalah hati kita. Jadi kita harus menyerahkan terkadang perkara-perkara ini yang kita tidak mengetahui hakikatnya, yang sudah kita serahkan kepada guru kita. Makanya penting juga untuk mengambil keridhaan guru kita. Kemudian itu ada perkataan Imam Syafi'i juga, ya. Wa yuqala inna Syafi'i radhiyallahu anhu utiba ala tawaddu'ihi lil ulama. Ya, Imam Syafi'i itu pernah, ya, dicela, ya, karena saking tawaduknya beliau kepada para ulama. Dan beliau mengatakan sampai beliau membuat syairnya uhinu lahum nafsi fahum yukrimunaha. Ya, aku hinakan diriku di hadapan mereka, ya. Dan setelah itu mereka fahum yukrimunaha. Maka mereka para ulama memuliakan aku setelahnya. Ya, maksudnya adalah apa? Ketika seorang santri berhadapan dengan guru dan dia menyerahkan urusannya kepada gurunya, ya, dengan tadi merendah, tawadhu, maka guru ini juga nanti akan mengangkat dia, ya, memuliakan dia. Dan Imam Syafi'i juga mengatakan kalimatnya ajib, ya. Walan tukroma nafsu lati la tuhinuha. Dan siapa saja yang tidak menghinakan dirinya, ya, maka tidak akan dimuliakanlah, ya. Jadi orang-orang yang tidak memiliki kemuliaan itu karena memang dia tidak mau menghinakan dirinya di hadapan gurunya, ya.
Ini jadi ada rasa sombong, saya masih setara sama guru saya gitu ya, atau yang semisalnya. Itu nanti membuat tadi ya, dia tidak akan dimuliakan oleh para alim ulama karena ya tadi dia bahkan tidak mau menghormati gurunya. Maka ini luar biasa juga contoh dari dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya. Di mana dikatakan di sini oleh Imam Ibnu Jamaah, wa akhadha Ibnu Abbasin ya radhiyallahu anhuma ma'a jalalatihi wa baitihi wa martabatihi birriqabi Zaid ibni Sabit al-Ansari. Ya, ini ajib ini. Di mana Ibnu Abbas dengan segala kemuliaannya, keagungannya, ya, ketinggian derajatnya, nasabnya, wah pokoknya semualah. Ibnu Abbas itu kan dari kalangan ya bangsawannya orang Arab kan gitu. Bangsawannya Quraisy itu ya Ibnu Abbas salah satunya ya, dari Bani Hashim. Itu pernah suatu ketika itu mengambil pijakan kaki untuk menunggang kuda ataupun onta ya. Jadi kan nggak mungkin langsung naik ya. Kalau langsung naik kan kadang onta atau kuda itu kan tinggi ya, nggak bisa langsung naik. Nah, biasanya kan butuh ada pijakan kaki terlebih dahulu. Nah, pijakan kaki ini itu kemudian diambil oleh Ibnu Abbas ya, kemudian agar Zaid bin Sabit itu bisa naik. Coba, agar bisa naik ke tunggangannya. Padahal Zaid bin Sabit itu siapa? Gitu ya. Dari sisi kemuliaan jelas jauh mulia Ibnu Abbas. Tetapi Zaid bin Sabit ini adalah guru dari Ibnu Abbas. Ketika Rasulullah SAW sudah meninggal, Zaid bin Sabit adalah di antara guru yang Ibnu Abbas ambil ilmunya. Ya. Jadi coba perhatikan. Ya. Ibnu Abbas yang seorang darah biru, ya, itu kemudian rela menghinakan dirinya di hadapan Zaid bin Sabit. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, waqala hakadza umirna an naf'ala bi ulama'ina. Beginilah kami diperintahkan ya untuk berbuat atau melakukan hal ini kepada ulama-ulama kami. Ya. Jadi ini sangat penting gitu ya. Sekelas Ibnu Abbas itu kemudian merendahkan dirinya ya agar yang kata Ibnu Abbas ini adalah sesuatu yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini ajib gitu ya. Para sahabat saja rela mereka merendahkan diri mereka di hadapan guru-guru mereka. Masa kita yang ya bukan sahabat lah jauh, masa seperti itu nggak bisa. Kemudian juga mana bawahnya lagi, nah itu ya, waqad nabbahallahu ya, waqad nabbahallahu ta'ala ala dzalika fi qissati Musa wal Khadir alaihi wassalam biqauli innaka lan nastati'a ma'iya sabran. Ya, ini dalam surah Al-Kahfi bahwa sesungguhnya engkau Musa ya lan tastati ya, tidak akan mampu ma'iya sabran. Ya, bersabar bersamaku. Ini luar biasa ya. Allah Subhanahu wa taala itu pun menyinggung masalah adab kita ya, untuk kemudian mematuhi guru kita itu dengan kisahnya Nabi Musa alaihissalam ketika berguru kepada Nabi Khidir ya. Di mana Nabi Musa alaihissalam ulul azmi kan gitu ya, di antara ulil azmi ya. Itu ternyata ketika Nabi Musa merasa bahwa dia adalah orang yang paling mengetahui syariat Allah di muka bumi, itu kemudian Allah memerintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk belajar kepada Nabi Khidir. Yang sampai kemudian ketemu dengan Nabi Khidir sampai mengatakan bahwa engkau nggak akan sabar, nggak akan mampu sabar denganku. Ya. Dan ini yang luar biasa, gitu ya. Bagaimana kita antum mungkin di mana ya menjadi tokoh di mana-mana gitu ya. Tapi ketika sedang belajar ya sudah tundukkan semua pangkat antum sekalian, semua kedudukan antum sekalian. Ya, hal-hal yang pokoknya menyertai antum lah gitu ya. Yang kemudian bisa meninggikan diri antum itu jangan dibawa ketika sedang belajar. Karena kalau seperti itu kita akhirnya nanti akan banyak
tidak bisa menyerap apa yang disampaikan guru, karena kita merasa saya lebih mulia daripada guru saya. Ya, makanya Nabi Khidir saja itu kemudian ketemu Nabi Musa itu menyampaikan sampai semacam itu, karena tahu Nabi Musa itu sudah pengikutnya banyak, ya, diangkat menjadi ulul azmi, ya. Jadi luar biasa lah gitu kan, sudah kedudukan yang tinggi gitu. Tapi kok masih suruh belajar gitu. Jadi kadang masih ada ego gitu kan, karena dia merasa orang yang sudah ditokohkan di masyarakat. Makanya diingatkan oleh Nabi Khidir bahwa engkau nggak akan mampu, nggak akan sabar denganku. Maka hadza ma'a uluwi qadri Musa al-Kalim fi risalati wal ilmi hatta syarata alaihi sukuta. Ini yang ajib ya. Ya kita tahulah gitu ya, dengan seluruh ketinggiannya Nabi Musa alaihissalam. Ya. Nabi Musa itu punya julukan Al-Kalim, ya. Kemudian punya ilmu yang luar biasa, tetapi disyaratkan beliau setelah kemudian memiliki sifat Al-Kalim, ya, itu beliau ternyata ilmunya itu sampai disyaratkan untuk kemudian berlatih untuk diam. Coba ya, berlatih untuk diam. Ini ajib. Jadi sudah mendapatkan keilmu yang luar biasa, tapi ternyata ada syarat lagi yang harus dipenuhi oleh Nabi Musa, yaitu berlatih untuk diam. Makanya di kisah yang Al-Kahfi juga ya, itu kemudian dikatakan fala tas'alni an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikran. Ya. Jadi Nabi Khidir itu sampai mengatakan kepada Nabi Musa, jangan bertanya kepadaku sesuatu hal hingga aku nanti akan jelaskan kepada engkau. Ya, itu kan banyak yang kayak gitu nggak sabar. Ustaz kok belum sampai sini kok ini ya. Wahnya mintanya lebih ya, nuntut ustadznya. Padahal ustadznya tahu nanti ada jalannya ke sana. Gitu. Jangan buru-buru sendiri gitu ya. Ada yang lagi belajar fikih, misalnya lagi belajar Safinah gitu ya. Terus dapati kita kan belajar mazhab Syafi'i Ustaz, kenapa nggak langsung ke Al-Um saja Imam Syafi'i? Kan ada yang kayak gitu. Jadi sabar aja dulu. Jadi, namanya belajar itu butuh tahapan. Ya gitu. Apalagi kemudian lagi belajar bahasa Arab, ya dari dasar dulu gitu. Jangan kemudian Ustaz saya pengennya langsung alfiyah. Itu tadi ya, nanti tidak sabar itu membuat hancur dalam belajar. Ya. Akhirnya nanti berhenti di tengah jalan. Taib, masuk poin yang ketiga. Ats-tsalitsu an yanzura bi'ainil ijlali wa ya'taqida fihi darajatan al-kamali. Ya. Poin yang ketiga dalam adab yang ketiga ini adalah kita hendaknya memperhatikan ya guru kita dengan pandangan yang itu sampai pada derajat kesempurnaan, dalam artian kita secara zahirnya menganggap guru kita itu sempurna gitu. Tapi tidak sempurna secara mutlak ya, tetapi kita melihat secara umumnya guru kita itu sempurna gitu secara zahirnya. Karena kalau kita tidak memiliki sifat semacam itu, nanti ketika belajar itu pasti ada rasa malas-malasan. Ya. Ustadz ini, gitu pasti. Ya. Jadi harus menunggu kita melihat guru kita dengan pandangan-pandangan yang menunjukkan bahwa beliau adalah orang yang mulia. Ya. Kenapa? Fa inna dzalika aqrabu ila naf'ihi bih. Karena ketika kita memuliakan guru kita, memandang guru kita dengan pandangan yang mulia, maka itu akan lebih dekat untuk kita bisa mengambil manfaat dari beliau. So, perhatikan, antum ketika sudah benci dengan seseorang, dengan antum mencintai seseorang, ya, itu kalau ada orang yang antum benci ngomong, itu pasti langsung, udah gitu ya, nggak fokus lah, nggak mau dengar bahkan gitu ya. Tapi kalau antum mendengar orang yang antum sayangi, yang antum sukai, ya, antum muliakan, antum hormati, itu pasti perkataannya sedikit saja, itu pasti antum dengar dan simak. Gitu. Dan bahkan nanti antum akan bisa cepat untuk meraih, oh maksudnya itu begini. Gitu. Beda dengan kalau orang sudah benci, gitu ya. Ngomong apapun sudah ditolak dulu. Gitu ya. Nah begitu, itu di antara permisalannya. Makanya ini yang ajib juga ya. Ini Imam Ibnu Jamaah mengajarkan kepada kita salah satu adab yang bagus sekali. Wa kana ba'du salafi idza dhahaba ila syaikhihi tasaddaqa bi syai'in wa qala
Allahumma shtur aiba syaikhi anni wa la tudhib barakata ilmihi minni. Nah, ini aja. Ini harus doanya antum amalkan. Antum kalau bisa amalkan doa ini ya. Diriwayatkan dari sebagian salaf ya, ketika mereka ini ceritanya mau ngaji ya, jadi mau pergi ya, menemui guru mereka, mau pergi mengaji ya, belajar kepada guru mereka, yang mereka lakukan pertama dahulu adalah mereka bersedekah terlebih dahulu ya, dengan segala sesuatu mereka sedekah terlebih dahulu sebelum bertemu guru mereka ya. Ini adab yang juga dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar ya, radhiyallahu an, itu ketika mau bertemu dengan Rasulullah SAW itu juga selalu sedekah dulu. Jadi sebelum mampir ke rumahnya Rasul ya, untuk kemudian belajar, itu biasanya Sayyidina Abu Bakar itu sepanjang jalan itu kalau ketemu orang yang susah langsung sedekah. Ya hari ini gampang lah. Misalnya ada yang tanya, saat ini kan kita sekarang online ya. Gimana caranya? Ya gampang. Karena online, sedekah pun sekarang bisa online. Jadi peluang sedekah itu sekarang tidak harus keluar rumah. Cukup pencet HP-nya keluar untuk kemudian bisa sedekah ya, banyak ya platform-platform untuk bisa sedekah, wakaf dan semisalnya. Insya Allah banyak. Jadi tidak usah bingung, tidak usah repot gitu ya. Jadi ini mau kajian nih Khadimus Sunnah jam 5 gitu ya. Nah, maka sebelum kajian coba sedekah dulu ya. Ya sedikit-sedikit nggak masalah. Ya. Gitu. Yang penting ada sedekah dulu. Nah, setelah itu kemudian berdoa. Setelah kemudian kita sedekah sebelum mendatangi atau menghadiri majelis guru kita, setelah kita sedekah adalah kita berdoa. Dan ini doa yang ajib, doa yang bagus sekali. Di mana kemudian doanya ini diantara doa yang agar menjaga kemuliaan gurunya dengan mengatakan Allahumma shtur aiba ya syaihi'an, ya Allah tutuplah aib guruku ya dari diriku. Jadi jangan sampai kita melihat aib guru kita, karena kalau kita melihat aib guru kita sudah itu hancur nanti masalah bagaimana kita mengambil ilmu darinya. Itu pasti sudah tidak ada semangat, tidak ada keinginan. Ya kalau kita berbicara aib, semua orang punya aib ya, seperti itu. Kita juga nggak bisa menuntut sebenarnya guru kita harus sempurna seperti para nabi ya, karena yang sempurna itu kan hanya para nabi ya di kalangan manusia. Nggak mungkin kita bisa menuntut guru kita sebagaimana para nabi yang tidak ada salah, tidak ada dosa gitu. Makanya salah satu cara agar kita terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan ya, salah satunya adalah berdoa agar ditutup aib guru kita ya, aib guru kita dari diri kita. Ya, dan juga setelah itu kemudian juga mendoakan wala tudhib barakata ilmihi min. Dan ya Allah janganlah engkau menghilangkan ya keberkahan ilmu dari diriku. Karena memang sangat penting ya. Antum kalau sudah nggak suka dengan ustadz tertentu atau kemudian sudah mengetahui aib dari guru kita yang lain, itu pasti udah hilang aja keberkahan ilmu itu ya. Belajar jadi susah karena kepikiran pasti guru saya kan pernah begini begitu gitu ya, punya dosa ini dosa itu, nah, pasti akan terhalang dari keberkahan ilmu. Seperti itu ya. Dan selanjutnya di bawahnya Kang Sandi ya, di bawahnya Kang Andika ya. Nah itu wahadoro ya, wahadoro ba'dul auladil khalifatil mahdi inda syarikin fastanada ilal al-haid wasa'ala an hadithin falam yaltafit ilaihi syarik thumma a'ada fa'ada syarikun bimithli dhalik faqala istahiffu bi auladil khulafa qala la walakinnal ilma ajallu indallahi min an udayyi'ahu. Ya, ini ajib ini. Ya. Suatu kisah ya, suatu waktu itu kemudian datang beberapa anak Khalifah Al-Mahdi ya, Khalifah di Bani Abbasiyah. Yang mana mereka mendatangi majelisnya Syarik ya, itu dibacanya Syarik bukan Syurek ya.
Jadi kadang ada yang baca syurek itu salah ya. Yang betul itu syarik. Ya, ini seorang tabi'ut tabi'in ya, tabi'ut tabi'in. Ya. Ini seorang tabi'ut tabi'in di mana ini juga termasuk ahli hadis ya, ahli hadis di generasi Tobaqot yang ke-8 ya. Kalau dalam ilmu hadis ini Tobaqotnya Tobaqot 8 syarik ini. Itu apa namanya para anak-anaknya khalifah ini ya, ketika datang ke majelisnya Syarik itu kemudian mereka nyandar ke tembok ya, nyandar tembok. Jadi datang ke majelis itu kemudian mereka langsung menyandarkan dirinya mereka ke tembok. Setelah mereka menyandarkan ke tembok ya, itu kemudian mereka langsung bertanya kepada Syarik gitu ya. Ya, bertanya kepada Syarik. Sipin. Dan pertanyaan hadis ini ya, bertanya satu hadis ya. Jadi misal bertanya ya Syarik sambilnya lalendotan gitu ya, lalendotan kalau kata orang Sunda ya, lalendotan di tembok gitu ya, menyandar ya ke tembok kemudian tanya ya Syarik gitu ya, sampai diulangi beberapa kali ya. Ketika ditanya itu Syarik itu nggak noleh sedikit pun ya, nggak mau noleh. Jadi ketika ditanya Syarik hadis ini itu seperti apa, ini seperti apa, itu nggak noleh sama sekali. Ya, sampai akhirnya salah satu dari mereka itu marah. Ya, marah. Saya mengatakan astahifu bi auladil khulafa. Apakah engkau merendahkan? Apakah engkau menganggap enteng, merendahkan anak-anak para khalifah? Katanya. Gitu ya. Terus kata Syarik ya, mengatakan lah, enggak kok. Gitu. Walakinna akan tetapi al ilma ajallu indallahi min an udayyi'ahu. Tetapi ilmu ini lebih mulia. Aku nggak merendahkan anak-anak khalifah. Tetapi ilmu ini lebih mulia di sisi Allah daripada sekedar aku menyia-nyiakan. Kenapa? Karena dengan sikap mereka, para anak khalifah ini yang nyender ke tembok, ya, lelendotan di tembok, kemudian dengan nyendernya mereka itu mereka bertanya kepada guru mereka. Ya, ini kan menunjukkan merendahkan ilmu dan ahlinya. Maka seorang ahli ilmu ketika mengajarkan ilmu maka tidak boleh memang ya untuk kemudian menanggapi orang-orang yang merendahkan ilmu. Ya, tidak boleh menanggapi. Jadi mereka tidak boleh melayani dalam hal ini ya, konteksnya mereka ketika ingin bertanya sesuatu nggak perlu dilayani karena mereka tidak memenuhi adab-adab dalam bertanya, ya adab-adab dalam majelis. Makanya ini hak prerogatif Ustadz ya. Jadi ketika ada suatu pertanyaan dan Ustadz merasa tidak ridho untuk kemudian dijawab, ya itu haknya Ustadz. Ya, hari ini kan lucu ya, banyak sekali ketika tidak dijawab pertanyaan ketika kita bertanya gitu ya kepada seorang Ustadz, kemudian ketika Ustadznya baca tapi nggak dijawab misalnya, itu haknya Ustadznya gitu. Bukan kemudian kita marah-marah malah, wah Ustadz ini nggak tahu diri, ya kita tanya benar-benar kok malah nggak dijawab misalnya. Enggak, itu semua hak prerogatif Ustadznya. Apa yang kemudian ternyata di situ misalnya Ustadznya melihat kita ada su'ul adab, ya ada adab-adab yang tidak baik, itu jelas itu lebih utama dan biasanya Ustadz-Ustadznya nggak mau jawab, itu wajar, ya hal semacam itu. Maka perhatikan adab di kita, ya hatta dalam bertanya sekalipun. Dan ini juga yang menarik, ya wayan bagi an la yukhatiba syaihahu bita'il khitab wa kafihi wa la yunadihu min bu'din. Ya. Jadi jangan sampai ketika kita memanggil guru kita itu dengan panggilan tak ya, maksudnya ro'aitu, sami'tu. Ya, maksudnya langsung kita mengambil ya Ustadz, langsung kita panggil nama ya atau orangnya. Ya, kalau ente bilangnya gimana ini ya? Jadi nggak boleh pakai tak gitu. Anta. Nah, itu diantara yang kemudian kurang adab katanya. Ya, anta maroyuka gitu. Itu juga nggak boleh. Jadi pakai kaf, pakai tak ya. Domainnya pakai kaf atau pakai tak itu nggak dibenarkan. Pandanganmu gimana atas hal ini? Itu nggak tepat ya. Itu termasuk yang su'ul adab. Jadi maroyuka.
Apa pandanganmu terhadap ini? Ya, pakai K gitu ya, pakai anta misalnya, ya, pakai panggilan-panggilan yang semacam itu. Tapi tapi kalau manggil beliau, ya guru-guru kita, panggillah dengan pujian, panggillah dengan yang sifatnya nisbatan yang baik. Misalnya ya sayyidi, ya wahai tuanku, wa ya ustadi, wahai guruku, ya dan semisalnya. Gitu. Bahkan kalau kata Al-Khatib Al-Baghdadi di situ dikatakan apa? Ayyuhal alim, wahai orang-orang yang alim, punya ilmu. Ayyuhal hafidh, wahai orang yang hafidh, hafal 100.000 hadis. Gitu ya. Terus wanahu dzalik, atau yang semisal. Gitu ya. Wala yusammiyahu fi ghaibatihi aidan bi ismihi illa makrunan bima yush'iru bi ta'zimihi. Dan ini nggak adab juga ketika kita manggil gitu ya guru kita itu dengan nama saja. Jadi misalnya nggak ada guru kita nih, kita lagi ngobrol dengan kawan kita. Itu kemudian kita hanya menyebut guru kita hanya dengan namanya. Gitu. Itu juga soal adab. Adab yang baik adalah boleh kita manggil nama beliau, tapi diiringi ya ila makrunan ya yush'iru bi ta'zimihi, ya sesuatu yang kemudian bisa mengagungkan beliau. Jadi boleh manggil nama, tetapi disertai dengan sebutan-sebutan yang menjadikan beliau dihormati. Gitu. Misalnya kita nyebut siapa guru kita Ustadz Yuwana, gitu ya. Jangan kemudian manggil namanya saja, tetapi manggilnya dengan tadi ya, misalnya Ustadz ya, atau guru kita, semisal itu. Ya, kalimat-kalimat yang semisalnya. Ya, kalau di sini dikatakan qala syekhuna, qala hujatul Islam, ya, semisalnya itu di antara adab yang baik. Baik, kemudian yang keempat, ya, poin yang keempat. Ini kelihatannya ngejar nggak ya? 13 ya, masih 9 lagi. Ar-rabi'. Ya, yang keempat ini adalah an ya'rifallahu haqqahu wa la yansha'lahu fadlahu. Ya, yang keempat ini adalah kita mengetahui betul hak-hak guru kita, ya. Jadi kita mengetahui apa yang menjadi haknya beliau dan tidak melupakan fadlahu, ya, keutamaan beliau. Ya. Jadi ini agar tadi ya ketika kita mendapati hal-hal yang tidak menyenangkan dengan guru kita, itu jangan kita melupakan kebaikan-kebaikannya, melupakan keutamaannya. Gitu. Sehingga kita harus senantiasa mengingat ya, kebaikan beliau. Ya, di antara kita mengingat kebaikan beliau, hak-hak beliau ya mendoakan beliau ya sehari minimal sekali gitu. Misalnya waktu sholat malam atau ya habis sholat wajib misalnya. Nah, itu sesekali setidaknya harus kita ingat untuk mendoakan guru-guru kita. Maka ini ajib perkataannya Syu'bah, ya. Al-Imam Syu'bah mengatakan kuntu idza sami'tu minar rajulil haditsa kuntu lahu abadan ma hayyi. Ya, ma hayyi. Ya. Jika aku mendengar ya suatu hadis dari seorang laki-laki, maka aku menjadi hambanya selama dia hidup. Coba. Ketika kita mendapatkan ilmu dari seseorang, ya ini kata Syu'bah ya, itu adalah aku akan menjadi hambanya, abdinya, selama dia masih hidup. Nah, ini susah kan? Ya. Kadang itu ada yang kasus ya, ketika dia sudah menjadi awalnya masih belajar ya, hormat gitu. Tetapi ketika dia sudah tumbuh besar, ya akhirnya juga menjadi tokoh yang terkenal, menjadi ulama yang mumpuni juga, itu akhirnya menganggap gurunya biasa aja. Ya, biasanya ini terjadi kalau kepada guru-guru yang ngajar kita huruf hijaiyah. Ini hati-hati. Ada guru-guru yang mengajar kita huruf hijaiyah, iqra, itu tetap guru kita. Gitu. Jangan sampai kemudian nanti antum semua menjadi para asatid, kibarul asatid ya, menjadi para ulama yang luar biasa, rujukan umat yang banyak gitu. Tetap ketika antum bertemu dengan guru antum yang hanya ngajar iqra,
itu tetap guru antum. Harus antum hormati, berikan hak-haknya, utamakan beliau. Meskipun antum juga jadi ulama yang besar juga gitu. Ya. Tetapi guru kita yang pernah mengajari kita, meskipun dia hanya mengajar iqra, tetap itu guru kita yang wajib diberikan haknya dan keutamaannya. Ya. Sampai beliau meninggal itu tetap harus kita penuh. Nggak boleh kemudian kita langgar hal itu. Ya, ini menjadi pengingat ya bagi siapapun ya, termasuk saya sendiri. Masya Allah. Dan juga waqala ma sami'tu min ahadin syai'an illa wahtalaftu ilaihi aktsara mimma sami'tu minhu. Ya. Berkata ini Syu'bah juga ya. Imam Syu'bah juga berkata, apa yang aku dengar dari seseorang ya, itu ketika aku mendengar sesuatu dari seseorang, ya, maka bolak-balikku, maksudnya mondar-mandirnya untuk menemui si fulan, itu lebih banyak daripada yang aku dengar darinya. Paham nggak maksudnya? Ya. Jadi para ulama terdahulu itu ketika mau belajar kepada imam-imamnya atau guru-gurunya terdahulu, itu agar mendatangi majelisnya itu banyak gitu. Mendatangi rumahnya terlebih dahulu, minta izin untuk bisa menghadiri majelisnya, begini dan begitu, terus aja gitu. Itu belum belajar ilmu itu kan. Datangi ke rumahnya dulu, minta ini, ya, diizinkan tidak, misalnya ditolak, baik lagi. Datang lagi, minta izin, diterima tidak, diterima, oke. Baru ikut majelisnya. Nah, ini kan contoh keseriusan orang yang belajar. Yaitu apa? Dia rela kemudian bolak-balik ke rumah gurunya, bolak-balik ke majelis ilmunya, ya. Meskipun yang didapat tidak sebanyak bolak-baliknya itu. Tidak sebanyak bolak-baliknya. Tapi kalau orang yang mau bersabar semacam ini, insya Allah ilmunya berkahnya luar biasa. Ini sebagaimana kasusnya Imam Asy-Syafi'i. Ya. Kasusnya Imam Syafi'i, di mana Imam Syafi'i itu ketika mau belajar ke Imam Malik itu ditolak beberapa kali. Itu. Ya, ditolak beberapa kali. Ini juga, Masya Allah ya, ini beberapa saya lihat misalnya, ya Kang Andika ini. Ya. Dulu sempat di Khodimus Sunnah, terus sempat off dulu ya Kang, terus balik lagi, nggak masalah, emang belajar seperti itu, bolak-balik ya, terlempar dulu nggak bisa ikut fokus, nggak apa, ntar balik lagi, ingat lagi ya, bagi yang bekerja silahkan ya. Ini nanti bisa dicek di rekamannya seperti itu ya. Dan juga wa min dzalika, dan di antara hal itu ya, maksudnya memuliakan guru kita adalah an yu'azzima ya. Oh, ini salah, saya di kitab saya ada salah tulisan. An yu'azzima hadratahu ya. Hadratahu wa yuradda ghibatahu. Ya. Hendaknya kita memuliakan ya, mengagungkan guru kita ketika guru kita hadir. Dan juga menentang siapapun yang menggibah guru kita. Jadi kalau ada orang-orang yang menggibah, menjelek-jelekkan guru kita, ya kita harus tentang. Ya. Wa yaqdhoba laha, dan marah kalau ada orang yang menggibah guru kita. Fa in ajiza an dzalika, kalau kita nggak mampu seperti itu, qoma wa faraqa dzalikal majlis, maka lebih baik antum keluar saja dari majelisnya. Jadi kalau antum nggak melihat ada orang gibah, jelek-jelekkan guru kita, ya, yang itu tidak benar, kemudian kita merasa biasa aja, lebih baik antum keluar saja dari majelis beliau, karena antum nggak akan bisa menghormati beliau. Ya, karena ini satu hal yang nggak bisa bersamaan ada, menghormati sekaligus merendahkan, itu nggak bisa ada dalam satu waktu. Kalau antum menghormati beliau, maka ketika ada orang yang merendahkan, pasti antum marah atau benci, minimal itu. Ya, tetapi kalau antum tidak ada rasa marah, tidak ada rasa benci, berarti antum sedang dalam kondisi antum sebenarnya tidak menghormati guru antum. Maka lebih baik antum keluar dari majelisnya, mufaraqah saja. Ya, kalau terjadi seperti itu. Wayan bagi an yad'u lahu muddata hayatihi wa yar'a dzurriyyatahu ya wa aqaribahu wa awidda'ahu ba'da wafatihi. Ini bagus juga. Seyogyanya kita itu senantiasa mendoakan guru kita sepanjang kita masih hidup.
Jadi nggak peduli guru kita masih hidup kita doakan, setelah meninggal juga kita doakan. Ya. Dan juga apa? Wa yar'a dzurriyyatahu wa aqaribahu wa awidda'ahu. Ya. Dan ba'da wafatihi ya. Jadi kita memperhatikan setelah kemudian ketika kita mengetahui guru kita wafat. Ya, guru kita wafat. Maka coba, ini luar biasa. Kita memperhatikan anak-anaknya, keturunannya, itu kita tetap harus muliakan. Ya, atau orang-orang terdekatnya yang beliau sayangi, guru-guru kita sayangi. Ada orang yang guru kita sayangi, ya udah lanjutkan, gitu ya, menyayangi beliau juga. Nah, ini luar biasa. Setelah meninggal itu ternyata kita masih punya tanggungan juga, yaitu memperhatikan guru-guru kita, keluarga guru kita. Ya. Baik, kemudian yang kelima, al-khamis, an yasbira al jafwatin tasduru min sayhi aw su'i khuluqin, ya, su'i khuluqin. Yang kelima, poin kelima, adab yang kelima adalah kita bersabar. Hendaknya kita senantiasa bersabar ketika mendapati jafwatin, ya, suatu hal yang sifatnya kasar, ya, yaitu suatu sikap dari guru kita yang nggak kita sukai, gitu, yang muncul dari guru kita, ya, atau su'i khuluqin, atau kemudian salah satu ada akhlak yang buruk dari guru kita misalnya, ya, ada satu akhlak yang kurang baik dari guru kita, karena namanya juga manusia, ya, maka kita nggak bisa meminta beliau untuk sempurna total, itu jelas satu kemustahilan. Jadi kalau antum mencari guru yang sempurna pasti antum akan kecewa, ya, karena tidak ada manusia yang sempurna, karena kejelekan, keburukan, aib itu hanya terhindar kepada para nabi. Sedangkan guru antum itu bukan nabi. Maka jangan berharap sesuatu yang sempurna dari guru kita. Nah, kita harus memaklumi ketika kita dapati ada satu akhlak yang buruk dari guru kita, ya sudah. Kita harus sabar, gitu ya. Karena namanya juga manusia. Wala yasuddahu dzalika an mulazamatihi wa husni aqidatihi. Ya, dan ini hendaknya kita tidak menghalangi diri kita dari bermulazamah dengan beliau, ya, dan bagaimana melihat baiknya akidah beliau, yaitu pandangan-pandangan beliau itu baik, tetapi memang ada perbuatan yang di luar pembelajaran, di luar keilmuan itu yang memang kurang baik, ya udah sabar saja, gitu. Tapi selama guru kita punya akidah yang benar, gitu, akidah yang baik, gitu. Makanya di sini nanti takwil ini sebenarnya kalau saya jelaskan ini panjang, ya, karena nanti kalau nggak dijelaskan ini khawatir ada kesalahan dalam menyimpulkan, dan itu akhirnya terjadi guru kita nanti kalau setiap maksiat pun nanti ditakwil benar aja pokoknya, padahal enggak nanti, ya. Ya, di sini kata wa yata'awwalu af'alahu, ya. Oh, sebentar. Wa yata'awwalu af'alahu allati yadhharu anna as-sawaba khilafuha 'alal ahsani ta'wilin. Ketika kita mendapati guru kita, ya, dalam tadi memiliki perilaku yang kurang baik, ya, atau akhlak yang buruk, maka kalau bisa kita mencoba mentakwil apa yang beliau lakukan, ya, yang mana kita kemudian menganggap bahwa yang muncul dari beliau ini sebenarnya kebalikannya, ya, atau kemudian kita menggunakan takwil-takwil yang lebih baik, gitu, untuk kemudian bahwa itu tidak benar bagaimana beliau. Tetapi perlu diingat, takwil di sini itu dilakukan atas perbuatan atau akhlak, sifatnya akhlaknya, bukan berkaitan dengan pemikiran. Kalau pemikiran itu nanti tetap kembali, gitu, ya. Jadi yang dibenarkan atau kemudian kita berhusnuzon itu adalah kepada akhlak beliau, bukan pada pandangan-pandangan akidah ataupun pola pikir beliau, bukan itu, tapi berkaitan dengan akhlaknya. Jadi kalau akhlaknya kurang baik, misalnya kalau ngomong ini suka teriak, gitu beliaunya, ya, suka teriak, atau kalau ngobrol itu suka to the point, ya, kadang nyelekit gitu di hati kita misalnya, ya, nggak masalah, sabar saja kalau seperti itu, ya. Nah, maka kita takwil saja, oh mungkin maksudnya sebenarnya beliau begini, oh memang
adatnya beliau seperti itu misalnya. Saya punya guru, ya, itu kalau ngajar sorof itu kayak orang-orang kayak dimarahin gitu. Ya, kalau ngajar sorof itu teriak. Jadi bahkan waktu saya di madrasah dulu itu, saya di lantai 1 gitu ya, guru saya ngajar di lantai 2, itu kedengar itu, saya di kelas bawah itu kedengar. Oh iya ini Kiai Nawi yang ngajar, pasti udah hafal itu. Jadi ngomongnya itu memang kayak gitu, teriak. Kalau ngajar itu teriak kayak orang marah-marah. Nah itu kan contoh itu ya, mungkin kita nggak suka yang orang suka teriak-teriak gitu, ya udah kita takwil saja, itu memang adatnya beliau seperti itu. Oh beliau kan orang pesisir, orang pantai itu suka teriak-teriak, ya wajar. Nah itu contoh di antara takwil gitu ya, takwil yang bisa kita lakukan, atau kemudian kita memberikan uzur kepada beliau. Tetapi itu tidak berlaku kalau kemudian kita dapati, oh ini pandangannya nyeleneh ini. Enggak, kalau pandangan nyeleneh tetap dikembalikan kepada dohirnya. Itu pandangan ya, untuk berkaitan dengan pikirannya, ya, cara berpikirnya, cara pandangnya, itu kembali kepada dohir. Tetapi untuk amaliyah yang biasa ya, akhlak misalnya, itu maka kita bisa mencari uzurnya. Jadi itu yang perlu dibedakan. Jangan sampai kita tertipu. Maka ini juga ada perkataan menarik. Ya. Wa an ba'dhi salaf man lam yasbir ala dzulli ta'limi baqiya umurahu wa fi imayatil jahalah. Wa man sabara 'alaiha alla amruhu ila izzid dunya wal akhirah. Sebagian salaf kemudian menyatakan, barang siapa yang tidak bersabar ya atas terhinakannya dia dalam menuntut ilmu ya. Karena kadang gitu ya. Saya juga dapati ada guru-guru saya yang kadang goblok, itu udah biasa. Ente itu kayak gitu goblok. Itu biasa gitu ya. Nah, kok antum nggak sabar hanya dikatakan goblok sama guru antum ya. Maka sisa umur kita baqiya umurahu wa fi imayatil jahalah. Kita akan mendapati ketersesatan dan kebodohan ya. Kita akan selamanya sesat dan bodoh gitu. Kalau kemudian dikatakan goblok sama guru kita saja, itu nggak sabar kita. Nggak apa-apa, sabar aja dulu dikatakan goblok, nggak ngerti apalah pokoknya ini yang lain gitu. Itu kan di antara khuluk ya. Di antara ada beberapa yang kadang kurang baik di sisi itu. Nggak apa-apa, sabar saja gitu. Karena setidaknya ilmunya bermanfaat ini gitu. Ya. Gitu. Kalau kita nggak mau sabar, wa man sabara alaihi alla amruhu ila izid dunya wal akhirah. Kalau dia mau bersabar atas tadi ya, rendahnya dia ketika belajar ya, dihina-hina misalnya. Maka kalau dia mau bersabar, dia akan mendapatkan kemuliaan dunia dan akhirat nanti di akhir. Bahkan di sini juga ada satu kisahnya Sufyan bin Uyainah, ya, di mana beliau ada ditanyakan oleh seseorang, karena kata seseorang itu begini, bahwa orang-orang ini pada dari seluruh dunia ini mencari ilmu kepada engkau, ya, dari bercabang dari timur barat itu. Datang ke Mekah ya, Sufyan bin Uyainah ini kan gurunya Imam Syafi'i di Mekah ya. Itu datang ke Mekah jauh-jauh itu hanya untuk belajar kepada engkau. Kok bisa-bisanya engkau memarah-marahi mereka, menghardik mereka. Terus gimana nanti kalau mereka pergi? Kata Sufyan bin Uyainah apa coba? Kalau mereka pergi itu sama bodohnya dengan engkau. Sama bodohnya dengan engkau. Bagaimana bisa mereka meninggalkan sesuatu yang bermanfaat kepada mereka hanya gara-gara buruknya akhlakku, coba kata Sufyan bin Uyainah. Jadi ini kalau saya lihat itu model-modelnya Imam Sufyan bin Uyainah itu kayak model-modelnya Gus Baha. Model-modelnya Gus Baha itu. Ya. Itu yang goblok. Kalau mereka pergi, ya gobloknya kayak antum kan. Ya, bagaimana mereka kemudian nggak bersabar dengan akhlakku yang buruk hanya gara-gara itu gitu ya. Kemudian mereka nggak mau mengambil sesuatu yang kemudian mereka bisa manfaatkan. Ya, ajib. Masya Allah. Ya, yang ke-6, adab yang ke-6. Ya, sebentar lagi ya. Asadis, ya, mungkin sampai setengah dulu nggak apa-apa ya. Nanti lain waktu nanti. Jadi kan nanti kalau ketemu saya itu memang tidak ada jadwal khusus, tapi biasanya kalau ada para asatidzah yang izin tidak bisa masuk ya, yang sifatnya darurat ya, jadi tiba-tiba itu biasanya nanti saya yang menggantikan untuk melanjutkan kajian kitab Tazkiratus Sami biasanya. Kecuali nanti
untuk kelas dirosah ya. Untuk kelas dirosah baru nanti saya jarang menyampaikan tazkiratus sami lagi, tetapi untuk yang kelas i'dad biasanya nanti kalau ada yang para asatidzah yang tidak masuk, itu biasanya nanti saya menyampaikan lagi tentang tazkiratus sami. Ya, jadi insya Allah tidak masalah, nanti kita akan sisir lagi ya. Yang keenam, adab yang keenam adalah kita bersyukur ya. Ini langsung saya bacakan saja maknanya biar cepat ya. Kita harus bersyukur ya kepada guru kita atas tauqifnya ya, bimbingannya ya, atas sesuatu yang kemudian kita menjadi baik karena bimbingannya. Atau kemudian juga kita bersyukur kepada guru kita ketika taubih, yaitu kita ditegur oleh guru kita karena kita melakukan perbuatan yang tidak baik. Nah, ini kita dua-duanya patut bersyukur. Kita diarahkan menjadi baik, kita bersyukur. Kita ditegur karena kita pernah melakukan sesuatu keburukan, itu juga kita wajib bersyukur kepada beliau. Ya. Bersyukur kepada guru kita, mengucapkan terima kasih. Ya. Syukran ya syekhi, ya, dan semisalnya. Ya. Karena itu diantara nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jangan sampai kita kita merasa bahwa dimarahi guru kita itu adalah sesuatu yang lain. Kemudian yang ke-8 ya. Yang ke-7 ya, yang ke-7 as-sabi. Nah, ini berkaitan dengan adab ketika kita mau masuk ke ruangan guru kita ya. Jadi ketika kita mau masuk ke ruangan guru kita, maka kita harus melihat dulu. Kalau itu bukan majelis umum, ya, bukan majelis yang sifatnya umum, maka kita harus minta izin. Jadi misalnya itu di ruangan kantornya beliau secara khusus, di rumahnya, ya, atau di tempat-tempat yang itu memang disediakan khusus untuk beliau, maka kita nggak boleh langsung masuk aja, Ustadz, gitu. Jangan. Minta izin dulu, ya, minta izin dulu. Ya, kecuali itu majelisnya umum. Kalau majelisnya umum kan siapa saja bisa mendatangi ustadznya kan gitu, itu nggak masalah. Tapi kalau ini sifatnya nggak umum gitu ya, ruangan-ruangan yang sifatnya hayatun khassah ya. Hayatun khassah ya, sesuatu yang sifatnya hayatun khassah itu kan harus ada izin untuk masuk ya. Satunya juga kepada guru kita itu harus izin, dan izin ini kalau bisa cukup sekali saja ya, gitu ya, sekali saja. Kalau nggak dengar guru kita ada zon bahwa kemungkinan guru saya nggak dengar nih, ya maka diulangi sampai 3 kali, nggak boleh lebih dari 3 kali. Jadi jangan tutupnya assalamualaikum, 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 assalamualaikum terus aja, ya, kayak nagih hutang aja gitu ya. Nah itu jangan gitu ya, jangan guru kita seperti itu. Tapi maksimal 3 kali. Kalau guru kita masih nggak buka pintunya, masih nggak mengizinkan masuk, jangan masuk, pulang lagi, gitu ya. Jadi pulang lagi. Ini yang jarang ya terjadi. Kita hari ini malah kebalikan. Wah, nggak dibukain pintunya sama Ustadz Fulan. Kita pulang sambil marah-marah gitu ya, sambil gremeng kalau kata orang Jawa itu. Sambil ya nersulo. Nggak dibukain sama Ustadznya, keterlaluan gini-gini. Jangan, itu haknya beliau. Ya, hak yang punya rumah itu untuk membukakan atau tidak. Jangan kita kemudian melanggar yang itu bukan hak kita gitu ya. Gitu ya. Dan ketika kita masuk sudah diizinkan ya, maka kita masuk, kalau kita rombongan itu masuknya itu bergiliran dari yang paling mulia dulu ya, di antara rombongan itu. Misalnya kita punya teman-teman yang mau hadir atau menemui guru kita, maka yang suruh masuk terlebih dulu adalah yang paling utama di antara kitanya dan yang paling tua gitu ya. Misalnya yang paling sepuh siapa, yang paling tua, yang punya keutamaan ilmunya juga bagus, itu yang pertama. Setelah itu baru yang di bawah itu, dan di bawah itu selanjutnya ya. Dan itu mengucapkan salam dulu. Jadi setiap orang ketika masuk itu salam. Jangan salamnya cuma satu orang kemudian yang lain tinggal masuk, enggak. Jadi setiap yang masuk salam, assalamualaikum. Masuk yang kedua, assalamualaikum, seterusnya dan seterusnya seperti itu. Dan juga ini wa idza hadara makanu syekh falam yajid jalisan intadharahu illa yufawwitu ala nafsihi dars fa inna kulla darsin yafutu la iwadalahu. Dan kita kalau hadir di majelisnya syekh kita, kemudian kita dapati syekh kita belum hadir, maka kita jangan beranjak dulu,
jangan pergi dulu. Gitu. Sabar dulu, duduk, tunggu. Gitu. Kenapa? Karena khawatir faut. Faut ini bahaya ya. Jadi kalau kata guru kami, al-faut maut katanya. Barang siapa yang faut dalam pelajaran, yang lewat dari pelajaran, biasanya akan malas untuk ngikutin lagi. Ya karena udah kelewat yang kemarin, udah kelewat. Akhirnya apa? Berhenti tengah jalan gara-gara faut. Makanya kata guru kami, al-faut maut. Ya, siapa yang faut, mati dia belajarnya. Gitu. Jadi tunggu guru kita. Kalau kemudian kita melihat guru kita belum datang juga, ya ini adab yang nanti kan bisa dilakukan di sini di Khadimus Sunnah, ya. Maka saya mohon ketika antum dapati ada pengajar di kelas-kelas antum sekalian belum hadir, maka jangan ditelepon langsung ya sama antum. Ya. Jangan ditelepon sama antum. Nanti khawatirnya itu tadi ya suul adab. Ya, karena antum terikat dengan adab-adab dengan guru, ya. Maka antum hubungi saya saja karena saya memang fokusnya nanti tugasnya adalah memantau setiap kelas. Jadi hubungi saya Ustadz misalnya ya. Ternyata Ustadz ini ada masalah sehingga nggak bisa masuk atau apa dan misalnya ya belum hadir misalnya. Saya biasanya mantau. Biasanya nanti kalau ada yang belum hadir nanti saya telepon saya. Ya, yang nelpon yang mencari tahu kondisinya nanti saya. Ya, karena kalau antum kan terikat dengan adab-adab tidak boleh ya mengganggu guru gitu. Termasuk ketika hatta guru masih tidur ya. Nah, ini kan yang sering terjadi misalnya nanti kalau antum kelasnya dengan Ustadz Yuwana ya. Kalau ada antum ada kelas dengan Ustadz Yuwana, maka saya mohon antum harap bersabar gitu ya. Karena Ustadz Yuwana itu ngajar jam segini itu kan di Mesir itu jam 12 malam. Ya, antum bayangkan. Jadi jam 5 itu di beliau itu baru jam 12. Jadi beliau itu ngajar dari jam 12 sampai jam setengah 2. Ya, itu waktu-waktu yang riskan kan sebenarnya riskan. Maka antum harap bersabar gitu ya ketika misalnya satu ketika Ustadz Yuwana misalnya nanti tiba-tiba nggak ada kabar nggak masuk gitu ya itu karena memang waktunya ekstrim gitu ya jadi saya mohon pengertiannya terlebih dahulu jadi jangan antum berpikir yang tidak gitu ya karena beliau masih di Mesir seperti itu jadi itu yang terjadi jangan kita mengganggu guru kita itu sabar saja gitu ya kalau di sini bahkan nggak mau membangunkan ya tetapi ini kan nanti karena berkaitan dengan akad ya nanti biar tugas dari para admin di Khadimus Sunnah saja yang nanti mengingatkan para asatidnya. Tapi kalau antum misalnya ingin laporan nggak apa-apa laporannya ke saya Ustadz misalnya Ustadz Fulan belum masuk misalnya. Ya, nah itu nanti kan saya nanti insya Allah akan tanggapi gitu ya. Misalnya oh iya memang masih belum ini lagi persiapan atau misalnya. Insya Allah ya seperti itu. Ya, ini bahkan pernah ya Ibnu Abbas itu nunggu lama di depan rumahnya Zaid bin Sabit itu ya karena nggak dibuka-bukakan pintunya. Ini terjadi di sekelas Ibnu Abbas. Ya. Terus kemudian juga adab yang ke-8 ini sekilas ya. Adab ke-8 itu kalau kita duduk di hadapan guru kita, maka duduklah sepenuh jiwa ya menghadap wajah kita, badan kita ya. Begitu juga ketika khutbah Jumat ya. Khutbah Jumat itu kan sunnahnya wajah kita menghadap kepada mimbar, ya, kepada khotib, bukan kemudian sekadar menghadap kiblat. Ya, sunnahnya itu menghadap khotibnya, wajah kita khususnya. Mungkin badan kita nggak apalah menghadap kiblat, tapi wajah kita itu harus menghadap khotib. Dan ini juga berlaku pada majelis-majelis ilmu yang lain. Duduknya sepenuh jiwa untuk menghadap guru kita. Kemudian adab yang ke-9 ya ketika berbicara kepada guru kita maka berbicaralah dengan sopan ya jangan berbicara dengan kata-kata yang tidak baik ataupun kurang afdol bahkan sampai berkata kepada guru kita 5 kenapa ya mengapa ya adab yang ke-9 ini ajib ya atasik Kang itu samin bawahnya lagi bawah itu astamin ya, atasik ya, diantaranya itu adalah jangan kita bertanya mengapa atau bahkan mengatakan walala la nusallim kami nggak terima itu. Jadi ada guru kita jelasin sesuatu kemudian kita mengatakan saya nggak terima itu. Saat saya nggak terima itu ya atas itu ya. Nah, tuh. Ya, saya nggak terima itu katanya. Ajib.
Atau kemudian kita bertanya, wala man naqala hada? Siapa yang ngomong seperti itu, Ustaz? Kelihatannya biasa ya, kelihatannya biasa. Tapi ini kadang tidak paham. Ya, saya juga pernah dapati gitu ya, ketika guru kami menjelaskan bahwa sanad ini begini. Dia yang ngomong seperti itu siapa, Ustaz? Gitu. Itu kayak kita nggak percaya saja ya. Kalau Anda mau tanya seperti itu, lebih baik japri saja. Ustaz, tadi yang Anda sampaikan itu kalau boleh tahu, nah, itu lebih afdol daripada antum. Itu siapa ya Ustaz yang tadi antum ngomong bahwa yang menyatakan ini tuh begini dan begitu itu siapa? Nah, itu kurang adab ya. Hal semacam itu kurang adab. Coba bumbui kalimat-kalimat yang lain yang maksudnya sama tetapi tidak langsung seperti itu. Jadi misalnya, Ustaz kalau boleh tahu tadi yang menyampaikan bahwa ini tuh difahami semacam ini tuh kalau boleh tahu siapa ya, dan dari mana kami bisa mendapatkannya untuk kemudian bisa murojaah. Nah itu insya Allah guru akan lebih paham dan tidak ada rasa apapun dalam hatinya. Tapi kalau tanya, Ustaz ini siapa yang ngomong kayak gini, itu biasanya nanti kayak ada perasaan melawan, ya, perasaan menentang. Ya, itu bahaya itu ya. Gitu. Ya. Kemudian ya. Ini mohon maaf kalau dilewat-lewat ya, karena waktunya sudah habis ya sebenarnya. Terakhir ya. Kalau guru kita membawakan suatu permasalahan ya, adab yang ke-10 dan menyampaikan, antum tahu ini enggak gitu ya. Misalnya guru kita mengatakan semacam itu, antum tahu perkara ini enggak? Maka antum jangan langsung tiba-tiba bilang iya gitu ya, atau mengatakan la. Tetapi pakai kalimat yang lain, yaitu misalnya, Ustaz, saya ingin mendengar apa dapat faedah dari antum. Ya, misalnya ketika engkau ingin menyampaikan itu. Gitu. Jadi kalimat-kalimat yang lebih baik. Makanya ada di antara adabnya itu ketika misalnya guru menyampaikan sesuatu, silahkan Ustaz tafadhol, bagaimana gitu. Itu seperti apa gitu. Jadi lebih memancing lagi guru agar lebih semangat untuk menyampaikan. Dan kalau sudah selesai guru menyampaikan sesuatu atau menjawab pertanyaan kita, maka jawabannya biasanya adalah ahsanallahu ilaikum. Ya. Semoga Allah membaguskan engkau. Ya, ahsanu ilaikum ya. Jangan ahsanta saja ya, ahsanta. Itu sudah bagus itu, ahsanta itu sudah bagus. Tapi kalau untuk guru kita jangan langsung ahsanta, ahsantum ya. Ahsantum udah mending. Kalau ahsanta kurang adab ya sebenarnya. Ahsantum bisa atau ahsanu ilaikum. Ya. Itu bisa. Jadi ketika guru selesai menjelaskan sesuatu, menjawab sesuatu, kita jawabnya ya. Gimana jelas? Wadih Ustaz misalnya, ahsanu ilaikum. Nah, itu bisa seperti itu ya. Ahsanu ilaikum. Jadi kita mendoakan kebaikan untuk guru kita karena sudah menjelaskan. Talib. Ya, wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu iyyakum ajmain wa afu minkum. Barangkali ada yang mau ditanyakan atau saya mohon waktu ya, mungkin sekitar 7 menit biar sampai jam 7. Ya mohon maaf tadi agak terlambat karena dari belakang. Saya kasih waktu 7 menit, barangkali ada yang ditanyakan terlebih dahulu. Kalau tidak ada mungkin bisa kita akhiri ya pada pertemuan pagi hari ini. Tafadhalu. Silakan. Ustaz penjelasannya. Ya, Fatih ya. Insyaallah tidak. Baik. Kalau tidak ada yang ditanyakan terlebih dahulu ya, Allah dalam pertemuan minggu depan insya Allah kita akan mulai KPM-nya ya, KPM-nya mulai minggu depan ya. Minggu depan. Bagi yang mau beli ya Tazkiratus Sami ini nanti karena setiap semester itu pasti didaurahkan. Jadi bagusnya antum mempunyai ya, kalau antum nggak bisa beli, antum bisa cetak itu yang ada di PDF ya, bisa dicetak sendiri atau kemudian kalau antum mau beli juga bagus, silahkan, bisa juga ambil yang di Mahat atau yang di luar juga silahkan ya, terserah. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Hadanallahu iyyakum ajmain. Oh, ada yang bertanya ya? Oh ya, ini sebentar ya. Ada yang bertanya kepada saya barusan. Afwan Ustadz, izin bertanya, adab-adab yang tadi berlaku juga saat belajar ilmu lain, Ustadz. Ya, ini pertama memang yang ditujukan adalah kepada ilmu agama ya, karena ilmu agama itu kan tidak hanya berkaitan dengan akal, tetapi juga hati ya. Dalam artian bahwa ini tidak hanya
sakofah yang diajarkan, tetapi juga adab moral kita. Untuk ilmu lain sebenarnya tidak sampai seketat ini, ya. Kalau ini kan ketat sekali, beberapa hal tadi sampai benar-benar hati-hati sekali. Tapi ini secara umum bisa dilakukan, ya. Bisa kita amalkan kepada ilmu-ilmu umum pada umumnya. Jadi kalau antum belajar ilmu yang lain, bukan ilmu agama, maka coba antum lakukan hal semacam ini, pasti akan sangat membuat guru antum bahagia, guru atau dosen antum, ya insya Allah akan bahagia, ya. Dan itu tentu lebih membuat ilmu itu bermanfaat, ya. Wallahu a'lam. Mungkin cukup sampai seperti itu, ya. Ini sebentar lagi sudah jam 7. Oh, ada lagi. Bagaimana aplikasi perkataan-perkataan yang ahsan dalam bahasa Indonesia? Karena tadi banyak contohnya. Ya, bertanya yang baik, ya. Ya, jadi kalau bertanya kepada guru kita, misalnya Ustadz, kita misalnya minta dijelaskan ya satu peristiwa tadi. Misalnya, kenapa Ustadz kok seperti itu? Jangan ya, itu kan tidak boleh. Maka bertanya gimana, Ustadz? Bagaimana kondisi itu bisa terjadi sehingga kita bisa paham, gitu, misalnya. Itu nggak apa-apa. Atau kemudian Ustadz, kalau kita dilarang seperti itu, nanti kondisinya seperti apa ya? Gitu. Jadi ada kata-kata yang kita sendiri kalau dengar pun enak gitu loh. Jadi memang kalau mau memberikan pertanyaan kepada para asatid nanti ya, ketika di kelas ataupun majelis-majelis yang lain, itu usahakan memang dipilih kata-katanya. Kemudian kita coba baca dulu, kemudian kita coba posisikan kalau kita ditanya itu ketika kita ngisi, enak nggak? Gitu. Jadi paling gampang itu seperti itu. Jadi kita memposisikan diri kita kepada bagaimana ustadz kita, kemudian kita ditanyakan pertanyaan yang mau kita tanyakan. Itu enak. Kalau kita merasa, oh ya ini insya Allah nggak masalah, ya udah tanyakan. Gitu. Tapi kalau kemudian kita aja bacanya nggak enak, gitu, yang baca bukan yang ini aja nggak enak, ya sudah jangan dirubah kata-katanya gitu ya, pada kata-kata yang lebih menenangkan. Jadi ukurannya paling sederhana itu adalah ketika kita disampaikan perkataan semacam itu atau pernyataan semacam itu, kita merasa enggak ya enak gitu, enak, enjoy, nggak apa-apa, itu disampaikan. Tapi kalau kemudian kita sendiri saja nggak enjoy, ya itu jangan, dirubah lagi kata-katanya sampai kemudian kita sendiri juga ketika misalnya kita di posisi ustadznya itu juga nyaman saja, seperti itu ya. Wallahu a'lam. Baik, ada lagi ya kira-kira yang ditanyakan sebelum kita akhiri? Ya, karena ini memang butuh aplikasi yang banyak ya, aplikasi dan pembiasaan ya, insya Allah. Baik. Kalau tidak ada yang ditanyakan terlebih dahulu lagi, ya. Cukup? Ya, oke. Ya, saya rasa cukup ya. Kalau tidak ada, mohon maaf atas agak molor waktu pembahasannya, ya. Dan juga tadi mohon maaf agak terlambat pada pertemuan pagi hari ini. Semoga bermanfaat khususnya untuk diri saya sendiri dan umumnya bagi kaum muslimin dan antum sekalian. Mari kita tutup pada pagi hari ini dengan membaca surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga khairan katsir, Ustaz. Assalamualaikum semuanya.